Nona ketiga, tuan rumah hari ini sudah menyiapkan pesta ini dan secara khusus mengundang kepala keluarga nomor 1 di Fancheng Nanggung Jingyuan. Tuan rumah telah memerintahkan tolong pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dekatilah Nanggung Jingyuan dan menangkan kepercayaannya. Nanggung Jingyuan. Kakak benar-benar berusaha keras agar aku bisa mendapatkan rahasia bisnis. Benar-benar sudah berusaha mati-matian. Nona ketiga. Kamu tidak bisa seperti ini adalah pilihan khusus dari tuan rumah untukmu. Nona ketiga. Apa kamu merasa tidak cocok? Nona ketiga, kamu tidak bisa begini. Jika kamu berani bicara lebih banyak lagi, aku akan membuatmu tidak melihat matahari esok. Nona ketiga. Keluar, jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik. Pria tentu saja menyukai yang seksi, penurut dan anggun. Press dear. Anda dan tuan rumah keluarga Lulu Chengyou selalu tidak akur. Kenapa dia hari ini mengundang Anda untuk hadir dalam pesta malam? Musang memberi hormat pada ayam. Kakak ternyata di hatimu. Tidak pernah ada tempat untukku. Bukankah kamu ingin aku mendekati Nanggung Jingyuan? Kalau begitu, akan kulakukan sesuai keinginanmu. Tuan, pakaianmu kotor. Maukah kamu berganti di kamarku? Apakah kamar seorang gadis bisa dimasuki sembarangan olehmu? Tuan benda untuk bersenang-senang. Apa kamu masih tidak mau pergi? Jika aku terus menolak, akan tampak seperti aku tidak tahu cara bersenang-senang. Ada apa, Chenyo? Tidak ada.
Sekarang jika kamu menyesal masih sempat. Dalam kamusku tidak ada kata menyesal. Kamu tidak melepasnya? Apakah dia benar-benar tidak mengingatku? Kenapa merasa malu? Maukah aku membantu? Kamu sedang bermain api. Saya sedang bermain api. Lalu kamu berani ikut naik? Nona Lu, aku sangat puas kemarin malam. Apapun permintaanmu katakan saja. Tuan. Jadi maksudmu ingin membeliku? Aku tidak mau kamu dirugikan. Kalau begitu bertanggung jawablah padaku. Kalau setiap wanita yang mendekatiku harus aku tanggung jawab. Bukankah aku sudah punya 1000 selir di istana? Lalu aku tidak bisa jadi pengecualian? Tuan silakan pergi. Ternyata ini pertama kalinya dia melakukannya. Tuan kenapa belum pergi juga? Pria. Tubuh lebih jujur daripada mulut. Sudah dewasa. Kamu dan Nangong Jingyuan. Seperti keinginan kakak aku sudah tidur dengan Nangong Jingyuan. Kamu. Aku menyuruhmu dekati Nangong Jingyuan untuk mendapatkan kepercayaannya. Kapan aku menyuruh tubuhmu menggantikannya? Kalau tidak pakai tubuh bagaimana aku bisa dapat kepercayaannya? Kamu. Tang-tang, kamu nakal. Ini pertama kalinya kamu melawan kemauanku. Mungkin aku harus kurung kamu di kamar gelap. Untuk merenung. Kak. Aku nggak mau masuk kamar gelap. Kak, aku nggak minta lagi, tolong jangan. Aku mohon. Tang-tang. Kakak sayang Tang-tang, mana tega kakak. Tang-tang yang baik. Aku akan patuh. Jangan. Antar nona ketiga kembali ke kamarnya. Baik. Aku dengar nona ketiga punya gangguan kecemasan parah. Apa urusan keluarga tuan rumah? Bisa-bisanya kamu komentar cepat pergi.
Nona ketiga tuan rumah bilang Nanggong Jingyuan. Malam ini akan minum-minum di bar atap Hotel Hauries. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Mengerti. Tunggu Nona ketiga. Tuan rumah juga memperingatkan agar kamu menjaga sikap. Pria tampan minum sendirian itu tidak asyik. Maukah kau bergabung denganku? Betul juga apa adik-adik ini boleh menemanimu? Jangan begitu dingin dong. Adik ini bisa sedih loh. Siapa? Si bodoh mana yang berani menarik aku? Wanita bau dari mana benar-benar menyebalkan. Coba tebak siapa aku. Pria tampan apakah dia kekasihmu? Seharusnya mungkin belum. Ternyata bukan ya? Masih saja pura-pura. Benar-benar lucu. Tuan. Gara-gara kamu meninggalkan sesuatu, aku dimarahi kakak lo. Kamu wanita tak tahu malu. Kau pikir dengan akting seperti ini kami akan percaya? Baru saja pria tampan itu bilang, kamu sama sekali bukan kekasihnya. Katanya aku bukan kekasihmu. Luyutang, aku ingin melihat. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kalau begitu setelah malam ini, iya kan? Kamu wanita gila ini. Luyutang, apa yang kau lakukan, cepat turun. Cepat turun. Tidak mau di sini indah sekali. Kenapa harus turun? Yutang. Tuan Nanggong. Aku di sini. Luyutang, kau gila. Kau marah-marah pada orang lain. Apa serunya? Cepat naik. Masih belum pergi? Tuan Nanggong, apakah aku benar-benar kekasihmu? Iya. Kalau begitu cium aku.
Bagaimana jika nanti ada adik yang ingin minum bersamamu? Apa yang harus kau lakukan? Suruh dia pergi. Baru semestinya. Yansue sepertinya itu adikmu. Lu Yutang anak angkat tak tahu malu. Jelas-jelas punya hubungan tidak jelas dengan anak haram keluarga Lu. Lu Chengyou tidak jelas statusnya. Sekarang malah menggoda pria lain. Kalau keluarga kita punya wanita seperti ini sungguh aib keluarga. Yansue bagaimana kalau kita rekam ini? Dan tunjukkan pada Lu Chengyou anak haram itu. Biarkan mereka saling menggigit. Ini ide yang bagus. Ayo cepat rekam oke. Yansue sejak Lu Chengyou anak haram itu mewarisi kepemimpinan keluarga Lu lalu dia dan ibunya mengusirmu. Padahal ibumu adalah istri sah keluarga Lu. Apakah kau benar-benar bisa menelan rasa malu ini? Mereka tidak akan senang lama lagi. Kita akan segera mengusir mereka dari pintu besar keluarga Lu. Biarkan mereka seperti anjing terlantar di jalanan. Nanti pasti seru. Aku ke toilet dulu. Yansue sepertinya Lu Yutang pergi ke toilet. Ayo ikuti dia. Lu Yansue, kenapa kamu? Bagaimana kabarmu dengan Lu Chengyou si hina itu? Baik-baik saja lagi pula. Lebih baik daripada kamu dan ibumu. Dasar pelacur, berani sekali kamu mengejek kami. Memukulku? Apakah aku mengizinkannya? Yansue Lu Yutang. Dasar pelacur, baru beberapa hari tidak bertemu sikapmu semakin menjadi. Yansue, Aku bukan lagi Lu Yutang yang dulu. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu menyesal. kalian berdua masih diam apa? Cepat tahan dia untukku. Lu Yutang, dasar pelacur, berani sekali kamu memukulku. Lu Yutang? Pelacur-pelacur memang pantas mati. Baiklah, cukup sampai sini hari ini. Kita tinggalkan dia di sini sekarang. Biarkan dia menikmati di dalam sana ya. Apa yang kalian lakukan? Nikmatilah sendirian di sana. Tidak. Lepaskan aku. Ada orang tidak? Tolong jangan ada orang tidak. Jangan. Aneh kenapa Lu Yutang belum kembali. Lepaskan aku. Jangan. Gadis sialan, siapa suruh kamu membuli Yansue? Bahkan merusak bonekanya. Bukan aku yang merusak boneka Yansue. Bukan aku. Siapa suruh kamu membantah? Bukan kamu lagi pula gadis mati. Jangan pukul aku lagi. Gadis kecil yang menyebalkan. Jangan pukul aku lagi. Tolong. Yutang. Yutang. Jangan. Yutang itu aku, ini aku. Sudah tenang sekarang. Kalau itu kamu sudah lega. Yutang. Dokter.
Nona Lu menderita klaustrofobia parah. Makanya saat terjebak di ruang gelap tertutup, gejalanya kambuh hingga membuatnya pingsan. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang sudah tidak apa-apa, aku sudah memberinya obat penenang. Kondisinya sudah stabil. Klaustrofobia kenapa bisa begini? Itu pertanyaan yang harus diajukan padanya, apa yang dialaminya saat kecil. Penyakit seperti ini biasanya disebabkan trauma masa kecil. Makanya jadi seperti ini. Kakak-kakak bisa selamatkan aku tidak? Ada apa denganmu? Kakak aku diadopsi. Ibu angkatku mengurungku, dia tidak memberiku makan. Dia juga memukuliku, bisakah kamu menyelamatkanku? Bagaimana cara aku menyelamatkanmu? Aku sudah beberapa hari tidak makan. Bisakah kamu membawakanku sedikit makanan? Baiklah, tunggu sebentar. Terima kasih, Kak. Aku akan berterima kasih seumur hidupku pada kakak. Kenapa ibu angkatmu melakukan ini padamu? Karena dia tidak suka padaku. Boleh aku bertanya satu hal? Apa impian terbesarmu? Impianku adalah Maaf merepotkan. Kamu sudah sadar. Ini di mana? Ini apartemen pribadiku. Apartemen pribadi. Dokter bilang kamu sekarang sangat lemah. Belum cocok untuk banyak bergerak. Aku tidak apa-apa, tidak usah kamu urusi. Kenapa kamu tertawa? Apa aku tertawa? Tuan Nanggong gendong aku. Ham. Makanlah. Keahlianmu tidak buruk. Tidak disangka. Pemimpin keluarga Nanggong. Masih bisa memasak juga. Apa yang sulit? Pelajari saja. Pelajari. Apakah Tuan Nanggong punya seseorang yang tak bisa dilupakan? Di dalam hatiku, memang ada seorang gadis kecil. Ingin memasak untuknya seumur hidup. Tuan Nanggong ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Apanya yang berbeda? Tidak apa-apa, gadis kecil itu sangat beruntung. Siapa bilang tidak? Malam ini saat kamu pingsan, kamu banyak bicara dalam tidur. Sepertinya sangat takut. Apa yang terjadi? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Dokter bilang kamu memiliki fobia ruang tertutup. Katanya ini karena trauma yang dialami waktu kecil. Tidak benar, Tuan Nanggong. Makanlah. Aku sudah kenyang. Lain kali makan lebih banyak, lihat betapa kurusnya kamu. Ternyata sudah sangat larut. Maafkan aku tidak sengaja. Bagaimana kalau kamu ganti baju? Kenapa kamu tidak pakai celana? Tuan Nanggong. Kamu bilang
Kenapa aku tidak pakai? Kamu. Aku pikir kamu melarang. Nona Lu salah paham. Oh, jadi aku yang salah paham. Kalau begitu baiklah. Hei, Tang-tang sudah jam 10. Kamu harus pulang. Keluarga Lu adikmu malam ini ada denganku. Dia tidur di sini malam ini. Kamu tadi teralihkan. Tang-tang. Apa-apaan Tang-tang tidak di sini. Tang-tang cepat keluar. Aku tahu kamu di sini kalau tidak keluar. Kakak akan marah. Tang-tang sungguh nakal, ayo ikut kakak pulang. Pemimpin keluarga Lu. Apa yang dia lakukan dengan berulah? Pemimpin keluarga Nangong, perhatikan sikapmu. Sikap? Dia pacarku. Apa sikap yang harus kuperhatikan? Pacar? Apakah aku sudah setuju? Apakah dia butuh persetujuanmu? Kamu hanya kakaknya. Apa pemimpin keluarga Lu mengira dengan satu lokasi ponsel saja bisa melacaknya seumur hidup? Kamu. Pemimpin Nangong benar-benar suka bercanda ya. Tang-tang sayang, kita harus pulang. Bukankah aku sudah bilang sebelum jam 10 malam? Harus sudah di rumah? Kamu cari mati. Nangong Jingyuan. Tuan Nangong. Jangan marah begitu ini. Apa ada hal penting untuk dimarahi? Tang-tang sudah larut. Kita harus pulang. Kalau tidak menuruti keinginanku, kakak akan marah. Tang-tang, kamu nakal hari ini. Ini pertama kalinya kamu melawan kemauanku. Mungkin aku harus memasukkanmu ke ruang gelap untuk refleksi diri. Tang-tang. Nangong Jingyuan, aku harus pulang. Sudah larut. Aku benar-benar harus pulang. Tuan Nangong, istirahatlah lebih awal. Kami pulang dulu ya. Apa ini? Dari mana kamu dapatkan ini? Kamu tak perlu tahu dari mana, yang perlu kau katakan adalah, mengapa ada foto-foto ini? Tang-tang, aku sudah memberitahu Meneer Luo untuk menjelaskan padamu tentang batasan sikap. Apa dia tidak menyampaikan dengan jelas atau kamu tidak mengerti? Bukankah kamu menyuruhku mendapatkan kepercayaan Nangong Jingyuan? Aku sudah mendapatkannya, kepercayaannya.
Tang-Tang kakak salah paham padamu. Tang-Tang selalu menjadi anak baik yang patuh kan? Apa yang terjadi? Aku lelah. Tuan Nangong harap perhatikan batasan Anda. Batasan? Dia pacar saya. Apa batasan yang harus saya perhatikan? Tang-Tang masih marah. Kamu sengaja membuat kakak kesal kan? Ya. Sudahlah, biarkan anak kecil marah-marah, tidak apa-apa. Tapi jangan terus bersikap egois ya. Oh iya. Untuk mendapatkan rahasia bisnis Nangong Jingyuan, kami khusus menempatkanmu di grup Nangong sebagai desainer magang. Identitasmu adalah desainer magang. Kamu akan menghadiri wawancara minggu depan. Mengerti. Tang-Tang. Kamu tahu bahwa aku dan Nangong Jingyuan adalah musuh bebuyutan. Jika kamu bisa membantuku mengalahkan Nangong Jingyuan keluarga, lu kita nanti akan menjadi keluarga nomor 1 di kota ini, mengerti? Anak pintar. Selanjutnya Lu Yutang. Jadi kamu Lu Yutang? Kamu ingin melamar posisi desainer kan? Kalau begitu perkenalkan dirimu sekarang. Halo semua, nama saya Lu Yutang. Saya lulus dari Akademi Desain Internasional BAI jurusan Desain. Ada apa, Presdir? Nona Lu? Kenapa dia? Ada apa ini? Melapor Presdir hari ini, Departemen Desain sedang merekrut orang baru. Nona Lu datang ke perusahaan kami. Sepertinya untuk melamar sebagai desainer magang. Desainer magang? Baik, kualifikasimu bagus, kami memutuskan untuk menerima kamu sebagai desainer magang kami. Terima kasih, saya akan bekerja keras. Presdir, kenapa Anda datang? Presdir, kenapa Anda punya waktu hari ini untuk datang ke departemen HR kami? Apakah Anda datang untuk memeriksa pekerjaan? Siapa namanya? Dia. Dia adalah desainer baru yang kami rekrut hari ini, baru kembali dari studi di luar negeri. Riwayat karirnya sangat bagus, namanya Lu Yutang. Nona Lu. Presdir kami itu. Akhir-akhir ini, kebetulan membutuhkan asisten pribadi. Pilih dia saja. Asisten pribadi? APA. Kepala HR, apakah ada keberatan? Tidak berani, mana mungkin saya berani keberatan. Saya akan atur segera. Sekretaris pribadi. Bekerja dengan baik. Pak Presiden, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan-jangan Anda ingin di kantor. Tampaknya Tuan Nangong lebih suka sedikit petualangan. Lain kali kita bisa mencoba sesuatu yang lebih menantang, seperti balkon, kolam renang, atau kantor. Anak muda ini bisa diajar. Apa yang terjadi? Kenapa Pak Presiden begitu perhatian pada seorang desainer magang?
Masuk. Pak Presiden Nona Lu sudah datang. Mari persilakan dia masuk. Nona Lu silakan. Pak Presiden. Dulu memanggilku Tuan Nanggong, sekarang memanggilku Pak Presiden. Sedikit aneh rasanya. Pak Presiden ini kantor. Kamu benar tapi aku lebih penasaran. Putri keluarga besar kedua di kota Fancheng. Kenapa juga harus mencari pekerjaan? Aku baru saja kembali dari studi di luar negeri. Kakakku bilang, perempuan juga butuh pengalaman hidup, tidak bisa selalu dianggap sebagai burung kenanga dalam sangkar. Kakakmu benar. Tapi aku lebih penasaran. Berapa gaji yang cocok untuk Nona Lu? Jika sekretaris pribadi, maka tergantung seberapa dekat. 100 juta sebulan. Harus sangat dekat. Begitu dekatnya. Apa Nona Lu tidak mau? Tentu saja mau. Siapa yang akan menolak uang lebih? Ngomong-ngomong, besok ibuku ada acara pribadi. Saat itu kamu ikut denganku. Acara pribadi Pak Presiden. Bukankah ini bukan bagian dari pekerjaanku? Memang benar ini bukan bagian dari pekerjaan. Ini bagian dari pacar. Bisakah aku menolak? Tidak bisa atau aku takut kamu tidak akan melewati masa percobaan. Kalau begitu aku tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja ibuku mendesak terus. Jika aku tidak membawa pulang pacar, aku takut dia akan menghunus pisaunya padaku. Ibu saya ini orangnya mudah bergaul, kamu tidak perlu terlalu tegang. Aku tidak tegang, cuma ini pertama kalinya aku berpura-pura jadi pacar orang lain. Aku tidak tahu apakah bisa melakukannya Apa dengan baik. pura-pura? Aku ini tidak pernah berbohong. Semua tidak perlu sungkan, hari ini kita santai saja. Mari duduk semua, silakan duduk Nyonya Nanggong. Nyonya Lu, apakah ini putrimu? Ya. Putrimu sangat cantik. Jangan puji dia, dia tidak tahan dipuji. Sudah berumur 27 atau 8 tahun tapi masih suka main-main setiap hari. Tidak serius sama sekali, bahkan tidak membawakan ibunya pacar. Membuatku hampir mati penasaran, Bu. Jangan khawatir, anakmu masih muda. Bagaimana dengan putramu? Sudah punya pacar sekarang? Umur mereka berdua mirip, bagaimana kalau kita biarkan mereka ngobrol, siapa tahu kita bisa menjadi keluarga besar nantinya. Dia sudah punya pacar. Dan aku juga mendengar bahwa hari ini dia akan membawa pacarnya pulang. Biarkan aku melihatnya. Oh, begitu ya? Bicara tentang Cao Cao, dia datang juga, bukankah dia sudah kembali? Kenapa dia yang murahan ini? Jingyuan, apakah ini pacarmu yang kamu maksud? Bagus sekali, ngomong-ngomong. Siapa nama gadis ini? Perkenalkan pada semua orang.
Ini pacarku Luyutang putri keluarga Lu. Semua kenalan dulu. Tang-Tang kemari ke arah Bibi. Bibi ingin melihatmu lebih dekat, ayo cepat. Bu. Gadis ini sangat tampan. Apakah Jinyuan baik padamu? Kalau iya baguslah. Kalau dia berani menyakitimu langsung beritahu Bibi. Bibi akan mengurusnya untukmu. Anak jalang kecil ini sejak kapan? Dia jadi pacar Nanggong Jinyuan? Benar-benar sesuatu yang genit. Kamu juga pantas Nyonya Nanggong. Pertemuan teh hari ini diadakan dengan sangat baik. Lain kali jika ada kesempatan aku akan mengundangmu ke rumah keluarga Yo kami. Baiklah lain kali. Nyonya Nanggong ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah pantas dikatakan atau tidak. Ada apa Nyonya Lu? Apa yang ingin kamu katakan? Nyonya Nanggong begini. Luyutang itu adalah putra Anda. Pacar baru ini bukan orang baik. Dia berasal dari keluarga rendahan, gaya hidupnya tidak terpuji. Benar-benar tidak pantas untuk putra Anda. Nyonya Lu, apa maksud ucapanmu ini? Jujur saja Luyutang dulunya adalah anak angkatku. Dia dan anak haram suamiku selama ini memiliki hubungan yang tidak jelas. Keduanya sangat tidak terpuji di belakang layar. Nyonya Lu, kami baru saling kenal bulan lalu. Aku hanya mendengar bahwa setelah suamimu meninggal, kamu kembali ke rumah orang tuamu, tapi aku tidak tahu hubungan antara anggota keluargamu. Ternyata begitu rumit. Ada pepatah mengatakan aib keluarga tidak boleh dipublikasikan, tetapi hal semacam ini sangat penting. Aku sudah memikirkannya. Tetap harus memberitahumu, agar kamu dan putramu tidak tertipu. Nyonya Lu, bicaralah. Urusan putraku aku tidak pernah ikut campur. Dia ingin mencari pacar seperti apa? Itu adalah kebebasannya selama ini. Aku benar-benar menghormatinya dan sepenuhnya mempercayainya, mengerti? Nyonya Nanggong, baiklah Nyonya Lu. Aku masih ada urusan yang harus dikerjakan, silakan pergi sendiri. Nyonya Nanggong. Berhenti. Gadis rendahan macam kamu cukup berani juga. Ternyata bisa masuk ke keluarga Nanggong. Ibu, bagaimana kalau aku berhasil masuk? Kalau Lu Yansue punya kemampuan, biarkan dia mencoba juga. Kamu? Ibu, kamu memukulku lagi. Memukulmu bagaimana? Yang kupukul ya kamu. Saat itu kedua orang tuamu meninggal. Kalau bukan karena kakek yang merasa kasihan pada hubungannya dengan kakekmu, memaksa kami mengadopsimu. Apakah menurutmu aku akan mengadopsimu? Seorang gadis kotor seperti anjing saja. Dengar baik-baik. Bahkan melihatmu sekilas pun aku merasa jijik. Gadis busuk, siapa suruh kamu menyakiti Yansue dan merusak bonekanya? Bukan aku yang merusak boneka Yansue. Bukan aku. Bukan kamu. Lagi pula gadis sialan. Jangan pukul aku lagi. Gadis sialan. Jangan pukul aku lagi. Bu Luyutang. Kamu berani memukul ibuku. Luyutang, kamu gila. Aku memang sudah gila selama ini. Aku sudah lama dibuat gila oleh kalian. Yo yakin. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar kamu juga merasakan dipukuli.
Anak hina, kamu harus mati. Apa yang kamu lakukan? Tang Tang. Apa tidak apa-apa? Pemimpin keluarga Nanggong. Nyonya Yo, keluarga Nangong kami ini. Sejak kapan jadi tempat untuk kalian berdua bertindak semena-mena? Pemimpin Nanggong bukan seperti itu, kamu salah paham. Adalah dia anak hina ini yang memukul kami. Jelas-jelas dia Yo yakin. Dia mau menyiksaku lagi. Tolong selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Kamu anak hina. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, jelas-jelas kamu yang memukul kami. Cukup benda-benda tak tahu diri, pergi dari sini. Ibu Nan, bagaimana ini? Bulu. Nyonya Nanggong, bagaimana bisa begini? Kamu salah paham, adalah anak hina ini dia. Jelas-jelas dia. Yo yakin adalah ibu angkatku. Sejak kecil dia menyiksaku, tidak memberiku makan. Masih menggantungkanku dengan rantai besi dan mengatakan bahwa aku seperti benda, seperti anjing. Apa kamu benar-benar kamu? Nyonya Nanggong? Bukan seperti itu, Nyonya Nanggong, dengarkan aku. Jangan dengarkan omongannya. Untuk apa bicara panjang lebar dengan mereka? Hei orang-orang. Buang dua binatang ini keluar. Tidak boleh melangkah masuk ke rumah Nangong lagi. Baik. Lepaskan aku. Pemimpin Nanggong bukan seperti itu. Lepaskan aku. Yutang, apa tidak apa-apa? Tang-Tang, kamu telah mengalami ketidakadilan. Yo yakin itu benar-benar binatang. Jika dia berani mengganggumu lagi, langsung beritahu kami. Kami pasti akan memberinya pelajaran. Tidak apa-apa, bibi, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Anak baik di depan kami. Tidak perlu berpura-pura kuat. Jinyuan, cepat bawa Tang-Tang ke ruang tamu. Tenangkan dia dengan baik. Ayo pergi. Sayang, sebaiknya kamu jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, kalau tanganku tergelincir, aku bisa saja menjatuhkanmu. Kamu memanggil siapa, sayang? Memanggil pacarku sayang. Aku suka mendengarnya panggil lagi beberapa kali. Sayang. Ngomong-ngomong sayang, hampir saja aku lupa memujimu. Aktingmu barusan bagus sekali. Aku lebih hebat akting di tempat lain. Mau coba lihat? Cocok sekali. Pohon besi 1000 tahun akhirnya berbunga juga. Apa tidak apa-apa, Bu? Bagaimana ini? Kita sudah menyinggung keluarga Nanggong. Luyutang, bajingan kecil. Lambat laun aku akan membuatmu menyesal, tapi Bu, hari ini kita datang untuk merayu keluarga Nanggong. Supaya mereka membantu kita melawan Lucungzhou anak haram itu. Tapi sekarang, kamu tenang dulu, jangan panik, ada banyak cara untuk menghadapi mereka. Ada banyak cara. Ayo pergi. Bukannya katanya mau ke ruang tamu? Kenapa membawaku ke sini? Tadi ada yang bilang, aku lebih hebat akting di tempat lain. Ternyata bukan di sini. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Presdir ibumu sudah tidak ada di sini.
Melanjutkan akting ini tidak ada gunanya. Ini pertama kalinya. Ada orang yang berani berdiri untukku. Tidak perlu begitu. Diam. Aku akan memberimu obat, tunggu sebentar. Nangong Jingyuan, kenapa kamu begitu baik padaku? Ini namanya baik waktu kecilmu. Apa tidak pernah disayang oleh siapapun? Tidak apa-apa, sebenarnya kamu benar juga. Bu, ada apa? Bu, sebenarnya ibu ingin bicara apa? Jingyuan, begini. Aku baru-baru ini meminta seorang master untuk meramal nasibmu. Master itu berkata tahun ini, kamu akan menghadapi bencana berdarah. Kamu cari master dari mana? Beneran? Dia juga bilang kalau mau menangkalnya. Kamu harus menikah dalam tahun ini. Ternyata kamu menungguku di sini. Mama itu semua penipu jalanan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Apaan penipu jalanan? Itu master paling terkenal di Fancheng. Anak nakal, mama tanya kamu sekarang. Kapan kamu akan membawa Tangtang ke pelaminan? Aku sudah memutuskan. Sebelum akhir tahun ini. Kamu harus menikah, setuju tidak? Setuju. Baiklah, aku dengar kata-katamu. Nah, begitu baru benar. Sekarang aku harus memberitahu pengurus Hang, supaya dia bisa mengatur segalanya. Kalau tidak nanti kita kebingungan. Betul, betul, betul. Yes, sekretaris, katanya grup perusahaan kita besok akan kembali dari pertukaran belajar di luar negeri, bukankah itu pas? Bisa ikut serta dalam acara yang akan diadakan di Fancheng. Lomba perhiasan internasional. Kemarin siang dia sudah meneleponku dan berkata besok siang sampai. Wah, dengan dia yang berada di posisi itu lomba internasional kita. Bukankah hampir pasti menang ya? Ya, tentu saja. Bukankah ini rubah betina baru di perusahaan kita? Baiklah, semua kembali bekerja. Ya. Halo, Tangtang, Kak, ada apa? Fancheng akan mengadakan kontes perhiasan internasional. Grup Lucy dan grup Nangong akan berpartisipasi. Siapapun yang memenangkan kontes ini akan naik ke jajaran internasional. Teratas pertandingan ini sangat penting. Kamu mengerti kan? Aku tidak terlalu mengerti maksudmu. Saat ini kamu berada di grup Nangong. Jika nanti kamu membantu aku mencuri desain perhiasan, maka grup Lucy kita akan menjadi juara. Jadi sudah 9 dari 10, mengerti tidak? Kamu menyuruh aku membantu mencuri desain kompetisi perhiasan. Lu Yutang ingin mencuri desain kompetisi perhiasan.
Begitu ya bajingan pengkhianat ini. Aku harus memberitahunya tentang hal ini. Pak Presdir, ini adalah data kerjasama proyek yang dikirim oleh Tuan Wang. Mohon diperiksa. Masuk. Pak Presdir, saya sudah kembali. Jiang Cheng. Bukankah kamu bilang besok baru pulang? Kenapa sekarang sudah kembali? Bukankah ingin memberi kalian kejutan? Dasar kamu. Pak Presdir, lama tak jumpa, aku sangat merindukanmu. Kamu tahu aku tidak suka cara orang asing. Aku tahu. Ini hadiah dariku untukmu, terimalah dengan senang hati. Wow, Patek Philippe. Tidak salah lagi sebagai desainer utama grup Nangong. Benar-benar tangan besar. Apa sih ini, bos begitu baik padaku? Bagaimana mungkin aku tidak tahu balas budi? Pak Presdir, aku mendengar bahwa akhir-akhir ini, Anda merekrut seorang sekretaris pribadi yang cantik. Apakah dia? Dia perkenalkan. Lu Yutang, sekretaris Lu. Oh, aku lupa. Aku masih harus melaporkan pekerjaan kepada Presdir Sekretaris Lu. Buatkan kami 2 cangkir kopi. Baiklah, tunggu sebentar. Pak Presdir, ini adalah draft awal yang saya buat untuk kompetisi perhiasan ini. Mohon diperiksa. Sekretaris Lu, apa kopi ini yang kamu seduh? Terlalu buruk rasanya, kamu tidak tahu. Aku hanya minum biji kopi yang tumbuh secara alami. Kopi bubuk segar kan? Ah, Kalau rasanya buruk, jangan diminum. apa gila si brengsek ini? Naskahku? Sekretaris Lu, Jika naskahnya, buatkan satu lagi. Seharusnya tidak sulit kan? Sekretaris Lu kamu. Pak Presdir, tolong bela aku. Sudahlah, apakah kamu datang bekerja? Atau cari masalah? Pak Presdir, Lanjutkan bekerja. adalah presiden. Karena kita harus mulai bekerja, orang luar yang tidak relevan. Keluar saja dulu. Oke Presiden, aku akan keluar. Aku mengandalkan wanita ini. Sekretaris Lu membantu saya mendapatkan informasi di lantai bawah. Sekretaris Lu. Aku hanya orang luar. Biarkan Sekretaris Jiang membantumu. Bayi itu marah. 2 hari lalu dia bilang dia sangat suka.
Hanya 2 hari yang lalu aku tidak suka. Kau tidak akan. Aku orang luar. Bayi. Anda Yin dan yang aneh. Apakah Anda belajar di perusahaan kami? Sayang, aku lebih suka. Nangong Jingyuan, apa yang kamu lakukan? Nangong Jingyuan. Kau bilang kau ingin mencoba sesuatu yang lebih menarik. Coba sekarang. Presiden, apa kau tidak bekerja? Hari ini aku mogok. Anda adalah presiden, Anda dapat menyerang. Aku sekretaris kecil. Bekerja dengan baik, sekretaris pribadi. Tang-Tang kembali. Saudara. Datang dan duduk. Duduk, Tang-Tang. Saudaraku, ada apa denganmu? Ada apa, Tang-Tang, kau tidak mau? Apakah kamu duduk bersama kakakmu sebentar? Tang-Tang. Kau tahu saudaraku menyukai anak-anak. Tapi belakangan ini kau agak tidak taat. Tang-Tang. Besok adalah kompetisi perhiasan internasional. Ini adalah rancangan desain. Pada saat itu kau mengambilnya. Jadi, kita bisa menang. Ada apa? Baik, aku tahu. Saudaraku, aku lelah. Sekretaris Ye, kau yakin? Mendengar Liu Tang mencuri desain kontes perhiasan kami. Aku yakin aku berbohong padamu. Apa hubungan kita? Aku membiarkan presiden. Lihat apa yang akan kau lakukan. Kerahasiaan pertama dan kemudian berhasil. Baiklah, aku akan menunggu kabar baik. Pemilik rumah Nangong tiba. Pemilik rumah rusa tiba. Presiden datang, mari kita pergi. Pemilik rumah Nangong. Kontes perhiasan internasional ini. Anda harus berhati-hati, jangan sampai kalah. Wajah tidak ada. Yakinlah. Kita tidak akan kalah. Anak kedua milenium Fan Cheng. Anda.
Berharap setelah pertandingan, mulut utama Nangong bisa begitu keras. Siapa Sekretaris Lu? Ternyata kau Sekretaris Lu. Bisakah Anda membantu saya? Kontes perhiasan akan segera dimulai. Bisakah Anda membantu saya mengirim entry ke latar belakang? Apa ini? Entry tunggu untuk proyeksi. Aku akan membantumu. Kalau begitu merepotkan Sekretaris Lu, aku akan pergi dulu. Apa yang dilakukan direktur? Aku sudah mencuri bukti. Semua sudah difoto. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kontes perhiasan internasional mulai sekarang. Hari ini saya akan memperkenalkan. Presiden, tidak baik sesuatu terjadi di belakang panggung. Apa yang terjadi? Sekretaris Lu, mengapa Anda mengganti entry? Apa yang terjadi? Sekretaris Lu, Presiden mengganti entry kami. Untungnya kami menemukan pada waktunya. Mereka memfitnah saya karena mengubah entry. Apakah kamu punya? Tentu saja tidak ada. Anda jelas tidak mengakui Anda. Nanan telah melihat. Karena dia melihat sendiri mengapa dia tidak berhenti. Atau kau yang membuat ini. Membingkai jebakan saya. Kau masih keras, tapi aku punya pekerjaan pengganti. Bukti video. Presiden, lihat, ini direkam oleh rekan kami. Sekretaris Lu terlihat dalam video ini, mengganti flash drive karya kompetisi kami. Lu Yutang. Saya butuh penjelasan darimu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya bilang tidak mengganti berarti kamu tidak percaya saya. Lu Yutang, buktinya sudah jelas di depan mata. Kamu masih berani membantah? Apa kamu ingin membuat kami mengambil tindakan hukum? Video ini entah asli atau palsu saja tidak tahu. Tapi kalian langsung menuduh saya. Bisa saja video ini direkayasa. Dan yang mengganti karya adalah orang lain. Misalnya kamu. Atau orang lain. Omong kosong, bagaimana mungkin saya melakukan hal semacam itu? Benar, Sekretaris Lu? Jangan karena ingin lepas dari tuduhan lalu menuduh orang lain sembarangan. Cukup, masih ribut apa sekarang? Cepat ambil video cadangan dan serahkan kepada staf. Baik. Sekretaris Lu mengaku saja begini. Kami pertimbangkan untuk tidak melapor ke polisi. Iya. Sekretaris Lu, jika kamu mengakui bahwa ini adalah ulahmu, mungkin Presdir bisa memberikan hukuman lebih ringan. Hukuman lebih ringan, Presdir. Apa benar? Karena masalah ini sudah selesai. Biarkan saja seperti ini. Presdir tidak bisa. Jika masalah ini berlalu begitu saja, saya akan mendapat celah seumur hidup. Lu Yutang, cukup. Tidak bisa. Baik, terima kasih kepada para desainer grup Lu atas karya yang mereka bawa selanjutnya. Kita akan menikmati karya dari grup Nangong.
Segera akan ditampilkan karya dari grup Nangong. Luyutang, apa yang kamu lakukan, Luyutang? Karya ini 100 kali lebih baik dari grup Lu. Mustahil bagi karya sebagus ini untuk tidak memenangkan juara. Tang Tang, bagaimana bisa kamu mengkhianati aku? Karya. Ternyata karya tersebut tidak diganti. Saat ini saya butuh penjelasan darimu. Saya tidak tahu apa-apa. Yutang, Tang Tang, saya ada yang ingin dibicarakan denganmu. Apapun bisa dibicarakan nanti. Pergi. Tang Tang, kenapa kamu mengkhianati kakakmu? Apa yang kau lakukan, Kak? Tapi kau tidak melakukannya gara-gara sikapmu ini. Kita kehilangan juara kompetisi perhiasan kali ini, bagaimana bisa kau? Apa kau membuat kesalahan? Kak, kau menyakitiku. Tang Tang, ingatlah perasaan kesalahan ini baik-baik. cari mati. Nangong. Tang Tang, ikut aku pulang. Kak, aku tidak akan kembali bersamamu lagi. Tang Tang, apa katamu? Kak, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku tidak akan kembali padamu lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Tang Tang, Kau, jangan bilang kau jatuh cinta pada orang ini. Ya, aku mencintainya. Cinta yang tanpa ragu. Kau. Kau tidak boleh jatuh cinta padanya, kau milikku. Tang Tang Tang. Tang. apa yang kau katakan tadi semuanya benar. Benar apa? Ya, Kak. Aku sudah jatuh cinta padanya tanpa ragu sedikit pun. Tang Tang, bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta pada orang lain? Tang Tang. Aku tidak mengizinkannya. Dialah pacarku. Harus lebih berhati-hati. Nangong Jingyuan, pergi mati kau.
Nangong Jingyuan. Tang Tang. Dokter, bagaimana kondisi pasien sekarang? Posisi belati tertancap, hanya berjarak 0,3 cm dari jantung. Sialan, aku tanya apa kondisinya sekarang. Untung dibawa tepat waktu, nyawanya selamat untuk saat ini. Hanya kekurangan darah setelah transfusi selesai dan istirahat semalam. Kurang lebih dia akan sadar. Tapi kondisi pasien masih agak lemah. Perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu, baru bisa keluar setelah 2 minggu. Terima kasih. Pergi. Presdir, masalah kompetisi perhiasan hari ini sudah diselidiki dengan jelas. Saya mengerti, Presdir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya ingin bertemu Presdir. Kalian anjing hina, kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Ini adalah maksud Presdir. Nangong Jingyuan, kamu terlalu berlebihan. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Berita terbaru dari saluran ini. Pemimpin industri kota Grup Lu dalam semalam kehilangan nilai pasar hampir 1.000 miliar. Banyak perusahaan mitra memutuskan kontrak dengan Grup Lu, bahkan menggugat perwakilan hukum Lu Chengzhou karena masalah pelanggaran hukum dan disiplin. Yu Tang, kamu sudah bangun. Kamu tidak boleh tertawa. Kamu hanya tahu bagaimana membuli aku. Mengapa kamu melindungiku dari pisau itu? Tidak ada alasan khusus. Hanya saja dalam situasi mendesak. Dalam situasi mendesak. Bukankah karena kamu sangat peduli padaku? Siapa yang peduli padamu? Aku tidak. President, Jiang Cheng. Lu Chengzhou, kamu menyakiti Tang Tang. Kami belum menagih utang ini darimu, tapi kamu malah datang sendiri. Biarkan aku bicara dengannya. Tang Tang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku pasti akan menghancurkanmu. coba saja. Tang Tang.
Maafkan aku. Kak, di hatimu. Apa kekayaan dan kesuksesan yang paling penting? Aku ingat saat kecil. Kita berdua hidup seperti pengemis di bawah pukulan Yoyakin. Bertahan hidup seperti gelandangan. Di hatiku. Kamu adalah orang yang paling penting. Aku pikir kamu juga begitu, tapi ternyata tidak. Aku hanyalah alat bagimu. Sebuah alat untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Kamu tidak mencintaiku. Dan kamu tidak peduli padaku. Tang Tang. Jadi, Kak, bisakah kamu melepaskanku? Bisakah kamu memberiku kebebasan? Tang Tang. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seberat ini pada kakakmu sendiri? Kamu tidak bebas saat berada di sisiku. Kamu adalah adik perempuanku satu-satunya, aku di dunia ini. Kakak yang paling mencintaimu. Cukup. Jangan bicara lagi. Aku mohon bebaskan aku. Jika kamu masih menganggapku sebagai adikmu, Tang Tang. Diamlah, aku kakakmu. Akan selalu menjadi kakakmu. Asal kamu patuh. Tinggal di sisi kakak. Begitu. Kamu baru bisa bebas. Mengerti? Pantas saja benih keluarga Nanggong. Dalam hal cara bisnis tetap kejam seperti biasa. Asalkan kamu berhenti mengganggu Tang Tang. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk melunak. Apa kau pikir aku peduli dengan semua ini? Tang Tang hanya akan mencintaiku selamanya. Tidak ada jalan keluar. Apa yang paling aku kagumi dari pemimpin keluarga lu? Kepercayaan diri. Tang Tang, jangan takut. Sisa hidupmu aku akan terus menemani kamu. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Luyutang bajingan kecil. Mengapa dia di rumah sakit? Halo, tolong periksa untukku. Apa yang terjadi pada Luyutang akhir-akhir ini? Ya, Tunggu saja. jangan-jangan mendekat. Bajingan kecil. Lihat, aku tidak memukulimu sampai mati. Pukul sampai mati. Jangan-jangan mendekat.
Tang-Tang, bagaimana kamu bangun? Tang-Tang, apakah kamu sedang berjalan dalam tidur? Apa mimpi buruk? Tidak apa-apa sekarang. Nangong Jingyuan. Sudah bangun. Mengapa aku di sini? Apa kamu lupa? Semalam kamu Apa yang terjadi semalam? semalam melecehkanku. Tadi malam saat aku tertidur, berlari dari sana ke sofa. Anda mengambil celana saya dan mengambil pakaian saya. Sudah selesai. Jangan bicara omong kosong, Nangong Jingyuan. Bagaimana saya bisa melakukan hal semacam itu? Aku punya bukti. Apakah itu benar? Aku benar-benar melihat saat dia tidur tadi malam. Dia tidur. Itu sebenarnya meskipun aku hanya makan sedikit, tapi jika kau memberiku begitu sedikit kompensasi untuk pikiran, aku tidak bisa marah padamu. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Menikahlah denganku. Aku bilang menikahiku. Saya Setuju untuk tidak bertobat. Keluhan pribadi. Ya Nyonya, aku tidak tahu mengapa. Akan menyakiti Nona Luyutang. Menarik pelacur kecil ini. Ini cara yang bagus. Saya tidak tahu untuk anak Nangong. Dan Lucenyo spesies liar ini. Apa yang Anda minum sup ekstasi? Siapkan mobil untuk pergi ke rumah rusa. Itu Nyonya. Aku harus kembali ke grup Lu. Bu, bagaimana kau kembali? Kenapa aku tidak bisa kembali? Aku telah tinggal di sini selama setengah. Apa yang Anda memenuhi syarat untuk menanyai saya? Buka. Ibu Yo Tamulangka. Yo. Nanggung Jingyuan memberikan pergelangan tangan beberapa kali. Aku akan membuatmu terlihat seperti ini. Mulutmu masih bau. Aku tidak keberatan membersihkannya. Anda. Ada sesuatu yang penting. Kalau tidak, aku tidak akan mengganggumu. Tidak mudah Nyonya Yo. Ada juga waktu untuk bertanya padaku. Apa yang kau katakan? Aku tidak akan memohon padamu. Aku di sini untuk membantumu. Namun sebagai syarat, kamu harus menyerahkan 5% saham grup Lu kepadaku. Sekarang ini, aku sadari kamu bukan hanya bermulut kotor, tapi otakmu juga sudah terendam di toilet terlalu lama ya. Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku waktu kecil? 5% bagaimana kamu berani menyebutkannya padaku? Tentu saja aku tahu.
Kamu tidak akan memberikannya begitu saja tapi, jika aku membantumu merebut Lu Yutang kembali. Aku mengerti. Walaupun kamu memanggil Lu Yutang sebagai kakak adik, kalian tidak punya hubungan darah. Sebaliknya, kamu selalu menganggapnya sebagai milik pribadimu. Selama bertahun-tahun, di kalangan elit kota Fen, siapa yang tidak tahu dirimu Lu Chengyo? Punya penyakit tabu yang menjijikkan. Akhir-akhir ini, berita tentang pemuda keluarga Nangong akan bertunangan dengan Lu Yutang sudah tersebar kemana-mana. Aku tidak percaya apakah kamu bisa menerimanya. Jadi syaratku adalah, Kamu cari mati. Akhirnya melihat matahari lagi. Bu tenanglah. Pasti menikah sebelum akhir tahun. Xiao Tang Tang sudah setuju denganku. apa benarkah? Lebih benar dari emas. Nangong Jingyuan. Kapan aku bilang mau menikah denganmu? Lagi pula pernikahan itu tidak bisa gegabah. Jadi maksudmu kamu tidak bertanggung jawab. Hei semua ayo lihat. Ada perempuan cabul. Dia tak mau bertanggung jawab, dia tidur denganku. Dia tak bertanggung jawab. Sudahlah Xiao Tang Tang. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Lalu kembali bekerja. Jangan ikuti aku atau aku benar-benar marah. Lihat apa lihat? Kak, kenapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Aku tanya kenapa kamu? Tang Tang. Kamu memang sudah menjadi milik kakak-kakak membawamu ke sini. Tentu saja hanya ingin menambah kesempatan kita berdua untuk bersama. Apa ada masalah? Ada yang salah? Apa kamu gila? Ini penculikan. Kakak, lepaskan aku kembali ke rumah. Mau kembali ke pelukan Nangong Jingyuan itu? Jangan bermimpi Tang Tang. Tang Tang. Kakak sudah sadar harta apapun, kesuksesan apapun, tidak ada yang lebih penting daripada kamu. Jadi aku memutuskan bahwa mulai sekarang, kamu tak perlu lagi mencari pria itu dan mengemis di sisinya. Atau mencuri barang-barangnya. Aku hanya ingin kamu diam-diam tetap di sisiku. Baiklah? Kakak, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Tang Tang, kamu tidak patuh lagi. Tidak nurut lagi. Kalau begitu, kakak akan menggunakan cara lama untuk menghukummu. Seperti tempat gelap itu. Tidak. Jangan.
Tang-Tang jadi anak baik-baik. Kita tidak ke sana. Kamu iblis. Tapi iblis yang mencintaimu. Sudah Tang-Tang, jangan menangis. Tang-Tang, tunggu kakak di sini. Kakak akan memberimu kejutan. Tunggu aku ya Tang-Tang, tunggu aku. Halo, nomor yang Anda tuju. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Pak, ada masalah besar. Tidak ada orang di rumah, kamera pengawas menunjukkan. Nyonya Lu belum kembali ke apartemennya. Pak, kami juga mengetahui bahwa Lu Chengyou juga hilang. Pak, bagaimana kalau kita melapor ke polisi? Cepatlah jika aku tidak kembali. Ibu, kau tahu apa yang harus dikatakan padanya. Pak, Anda. Jangan paksa aku mengatakannya 2 kali. Tang-Tang, bagaimana bisa begini? Ini kejutan dariku untukmu. Apa kamu suka? Tang-Tang yang baik. Kalau menangis kamu tidak akan cantik lagi. Tang-Tang, setelah malam ini berlalu,
Kamu bisa memanggil aku Cheng Yo. Kamu akan menjadi istriku Lu Cheng Yo. Istri yang sah tanpa rasa malu. Nangong Jingyuan. Mengapa kamu terus menghantui? Mengapa kamu merebut Tang-Tang dariku? Maafkan aku Tang-Tang. Jingyuan. Aku datang terlambat. Sudahlah tidak apa-apa. Nangong Jingyuan tak disangka kau juga ada hari seperti ini. Hari ini kau harus mati di sini. Kakak, aku mohon jangan salah lagi. Aku mohon. Tang-Tang dia sudah mati. Kita bisa selamanya bersama. Tidak. Jangan pukul. Jangan berhenti. Berhenti. Kau cari mati. Sekarang kau punya kesempatan terakhir untuk bicara. Jangan ajukan syarat. Pikirkan baik-baik dan katakan padaku. Lepaskan aku, dengarkan aku. Aku benar-benar datang untuk membantu. Dengarkan aku. Nyonya Yo. Tunggu sebentar. Apa bisa kerja sama? Bekerja sama denganmu. Bekerja sama apa? Aku mau. Lu Cheng Yo secara langsung melihat. Lu Yutang mati di depannya. Apa? Apakah Nyonya Yo tidak mau? Senang bekerja sama. Kakak. Kakak, kau tidak apa-apa kan? Kak.
Nangong Jingyuan. Bawa adikku pergi. Tidak. Tang Tang, Jangan. kamu sekarang bebas. Kak, jangan mati. Kak, Chengyo, Kak di sana. Apa kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri?